Satu-satunya hal yang membuat kamu susah jadi miliarder adalah konsep yang kamu miliki tentang arti menjadi jutawan. Ini menurut seorang jutawan sekaligus penulis buku terlaris, Philip J. Muller. Dalam bukunya yang berjudul Geld Richtig, Muller bilang kalau semua orang tuh bisa jadi jutawan kalau mereka belajar cara berpikirnya orang kaya. Menurut Muller, film dan sinetron-sinetron yang mengisahkan pemeran utamanya tuh cepet kaya, itu tuh ngebikin orang-orang percaya bahwa orang kaya tuh gak ngelakuin apapun selain ngamburin uang, dan bahwa semua kesuksesan itu diperoleh atas dasar keberuntungan atau popularitas. Padahal di real life tuh kenyataannya beda. Menjadi jutawan sebenarnya berarti mengadopsi pola pikir dan mentalitas konsumen yang dalam tanda kutip tuh kita sadar. Yang setiap kali mau belanja pasti selalu mikir, apakah kita benar-benar perlu benda yang pengen kita beli itu. Dan kalau belanja kebutuhan pasti kita selalu mencari alternatif yang lebih murah. Menabung, menghindari utang, menahan dorongan untuk konsumtif, itu tuh beberapa hal yang harus kalian lakuin untuk bisa punya pola pikir ini. Nah, ini dia 6 tips untuk jadi kaya dari Philip J. Muller. Pertama, menabung itu penting dan wajib. Sebaiknya segera biasakan diri kalian untuk menabung dan menerapkannya setiap saat. Ibaratnya tuh kayak misalnya kamu udah punya 5 pasang sepatu. Nah, tiba-tiba hari ini kamu pengen ngeluarin uang buat beli sepatu baru karena ngerasa butuh. Padahal kenyataannya kamu cuma bakal pakai sepatu itu sekali aja. Jadi intinya ini kayak pertentangan antara kepuasan jangka pendek dan jangka panjang. Pada awalnya mungkin bakal susah ya untuk kamu paham kalau sebenarnya bisa loh nabung setiap saat. Misalnya kayak mulai yang benar-benar gak mau makan di luar nih. Kata dia, banyak orang yang gak sadar betapa banyak uang yang bisa mereka hemat kalau mereka bawa bekal dari rumah untuk dimakan atau diminum di luar, di kantor atau di sekolah misalnya. Contoh lain, minum kopi di coffee shop bisa habis berapa dolar gitu. Sedangkan bikin kopi sendiri di rumah cuma butuh beberapa sen. Masih banyak lagi sebenarnya trik yang bisa kalian pakai untuk menghemat uang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin salah satunya coba pertimbangkan ulang pengeluaran-pengeluaran kayak langganan Netflix dan Spotify. Itu kalian beneran butuh untuk pakai setiap saat atau cuma sesekali aja dan bisa dicari alternatifnya. Mentalitas yang kayak gini nih yang perlu kalian adopsi secara bertahap. Kedua, hindari segala bentuk utang atau kredit. Coba teori tentang menabung tadi dipraktekin tapi dengan cara yang berlawanan. Ini terhadap utang. Jadi jangan beli apapun yang kamu memang gak butuh atau gak mampu untuk beli. Ini aturan paling simpel yang akan membantu kamu menghindari keinginan untuk belanja. Kayak misalnya kamu lihat iklan smartphone terbaru dan jadi kepengen beli, tapi gak punya uang buat belinya. Ya udah jangan beli. Banyak orang yang ngutang ketika udah kecanduan sama perasaan senang sesaat yang didapatkan setelah belanja. Nah, kalau saran dari Muller, coba bikin catatan bertuliskan apakah kamu benar-benar membutuhkan ini dan taruh di dompet atau di handphone kamu atau dimanapun deh yang bisa kamu lihat setiap saat. Jadi ketika kamu mau beli sesuatu, kamu bisa baca itu lagi. Nanti seiring berjalannya waktu, pertanyaan itu bakalan kamu ingat terus sampai akhirnya kamu gak perlu catatan itu lagi. Ketiga, kalau punya utang, hindari gali lubang tutup lubang. Oke lah kalau kalian pengen segera bisa lunasin utang-utang itu. Tapi jangan sampai kalian bikin kesalahan dengan menciptakan utang baru untuk melunasi utang lama. Kamu harus tulis semua utang yang kamu punya. Lalu coba hitung berapa jumlah yang bisa kamu bayar setiap bulan. Berdasarkan jumlah itu, coba hitung berapa bulan yang kamu perlukan untuk melunasi semua utang itu. Muller menyarankan agar kamu gunain separuh pendapatanmu untuk bayar cicilan utang dan setengahnya lagi untuk disimpan. Mungkin ada orang lain yang bilang sebaiknya lunasin dulu semua utang baru kemudian mulai nabung lagi. Tapi Muller nggak setuju. Menurut dia, kalau kita pakai pola pikir orang kaya, berapapun jumlah uang yang kita pegang, kekayaan itu bisa bertambah saat uang itu ditabung.
Keempat, aktif menghubungi kreditur atau pemberi pinjaman. Jadi di sini Mula merekomendasikan kamu untuk bersikap proaktif dan menghubungi pihak yang meminjamkan uang ke kamu sebelum mereka yang ngontak kamu. Soalnya kalau kamu nggak bisa bayar utang, lebih baik komunikasikan, jelaskan secara terbuka daripada nungguin mereka yang nelpon kamu untuk minta penjelasan kenapa nggak ada pembayaran dari kamu bulan ini misalnya. Mula bilang kalau kamu bisa jujur mengungkapkan situasi keuanganmu, pihak lain atau dalam hal ini tuh kreditur biasanya akan memberikan penawaran ke kamu. Seperti misalnya memperpanjang jangka waktu pembayaran atau bahkan nggak mengenakan bunga pinjaman. Nah, metode ini harus banget diterapkan kalau kamu berutang sama orang yang kamu kenal. Soalnya kalau kata Mula, jika kamu berutang sesuatu pada seseorang, hal itu akan berdampak negatif pada hidupmu. Uang bukan cuma sekedar alat tukar, tapi energi yang mengalir dari kamu ke kehidupan di sekitarmu. Kelima, hindari simbol status palsu. Mungkin ketika kamu membayangkan orang-orang kaya, yang terlintas adalah mereka lagi ngendarain mobil mahal dan pamer jam tangan mahal yang kelihatannya lebih bernilai daripada rumahmu. Padahal simbol status ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan mentalitas jutawan. Jalan menuju financial freedom atau kebebasan finansial itu adalah dengan mengonsumsi secara sadar dan mindful ya, bukan menghabiskan banyak uang. Kayak misalnya, apakah kamu benar-benar perlu menghabiskan uang 2-3 bulan gajimu untuk pergi liburan? Padahal kamu bisa istirahat lebih baik di tempat yang dekat sama rumahmu. Keenam, latih pengendalian diri dan hati-hati terhadap godaan. Godaan ini bisa beda-beda ya bagi setiap orang. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan diri saat ngelihat promo, diskon, sale di suatu mall misalnya, maka jangan lewatin toko itu. Kalau kebiasaan burukmu adalah belanja-belanja online, maka kamu bisa coba pakai aplikasi untuk blokir sementara aksesmu ke toko online itu. Atau kalau mau lebih ampuh, hanya install aplikasi e-commerce itu di hari kamu butuh belanja, misalnya sebulan sekali. Setelah itu langsung hapus aplikasinya. Coba cari alternatif solusi atas godaan belanja yang kamu hadapi. Misalnya handphone kamu lagi nggak berfungsi nih. Cek dulu apakah handphone itu masih bisa diperbaiki sebelum kamu beli yang baru. Atau mungkin tanya pendapat orang lain yang kamu kenal. Bisa orang tua, teman, pasangan. Mereka tuh setuju nggak kalau kamu beli handphone baru? Jadi gitu ya, semoga kalian udah bisa lebih paham bahwa kita semua bisa jadi orang kaya berapapun jumlah gaji kita. Terima kasih udah nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, dan komen tips apa lagi yang kamu butuhin seputar finansial.